Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Hari ini adalah hari ketiga Ramadan kita. Kita lanjutkan kajian tentang serial dosa-dosa besar yang kita sadur dari kitab Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi. Dan pada hari puasa yang ketiga ini masuklah tema kita kepada dosa terbesar yang ketiga, yaitu sihir. Saudara-saudaraku, sihir para pelakunya disebut dengan sahir, yaitu pelaku sihir. Dan di dalamnya juga ada para dukun, ada juga paranormal, ada juga orang yang ahli santet, ahli guna-guna dan sebagainya. Seluruh mereka masuk dalam kategori as-sahir. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah tentang masalah sihir, yaitu pelaku sihir kafir. Seluruh syaitan adalah kafir, dan syaitanlah yang mengajarkan sihir itu. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tetapi yang kafir itu adalah setan-setan. Mereka lah yang mengajarkan kepada manusia akan ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakani bi Babila Harut wa Marut. Dua orang yang diturunkan dari kalangan malaikat, yaitu Harut dan Marut, di negeri Babilonia. Mereka itu turun untuk membawa ujian dari Allah. Ilmu yang mereka ajarkan adalah ilmu sihir. Apa kata malaikat Harut dan Marut ini bagi orang-orang yang semangat ingin belajar ilmu sihir? Wa ma yu'allimani min ahad hatta yaqula. Tidaklah mereka mengajarkan orang yang berminat belajar ilmu sihir ini sampai malaikat ingin memastikan pada mereka, awas, kalau kalian belajar ilmu sihir ini adalah ilmu yang berbahaya, ini adalah ilmu hitam, ilmu yang dicela dan dikutuk oleh Allah. Kalau kalian pelajari, kalian akan kafir. Wa ma yu'allimani min ahad hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sebaiknya kalian jangan belajar. Kalau kalian pelajari, kalian akan kafir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tapi ada memang yang memiliki hati-hati yang kotor dan sesat, mereka tetap mempelajari ilmu sihir. Menjadi ahli sihir, mempelajari ilmu sihir, melekat, merapat, dan meminta tolong kepada ahli sihir, percaya dengan para dukun-dukun yang mampu meramal dan menyihir, seluruhnya itu ada dalam koridor yang sama. Mereka adalah pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang, mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. 3 orang ini adalah mudminu khamr, pencandu barang-barang memabukkan. Apa itu khamar, narkoba, ganja, dan sebagainya. Dan yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Mungkin dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudara kandungnya, ya, dengan saudara setali darahnya, dia putuskan tali hubungan kekerabatan. Dan yang keempat adalah, yang berikutnya adalah wa musaddiqun bis-sihr. Orang yang percaya dengan para dukun, orang yang percaya dengan ramalan, orang yang percaya dengan ahli sihir, bahkan minta tolong dan minta diajari, minta dipraktekkan, minta dikerjakan. Masya Allah, ini seluruhnya orang-orang tidak akan bisa dimasukkan ke dalam surga. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, sebagaimana secara marfu' Abdullah ibnu Mas'ud juga meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya tiwalah, ruqa, yaitu jampi-jampi, bacaan-bacaan yang mengundang bantuan jin dan syaitan, atau yang bisa memberikan pengaruh negatif sesuatu. Sesungguhnya jampi-jampi tersebut. Wa tama'im, dan juga tama'im. Tama'im itu jamak daripada tamimah. Tamimah itu adalah sesuatu benda yang digantungkan di leher, yang digantungkan di pinggang, ya, yang disematkan di pergelangan kaki atau di tangan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, dan dianggap ini akan bisa menjadi pemancing rezeki, melindungi kita dari segala keburukan, atau digantungkan di rumah, digantungkan di mobil, ditanamkan di kebun kita, di rumah kita untuk menjaga dan pelindung. Ini semua adalah syirik, ya. Adalah syirik kata Rasulullah. Dan tiwalah juga demikian. Tiwalah itu apa? Tiwalah itu adalah mengguna-guna, menjadikan orang tidak suka menjadi suka, menjadikan orang tergila-gila pada kita, atau kebalikannya, menjadikan orang dari suka menjadi benci, ya. Ini adalah syirik. Demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, tidak sedikit orang yang menjadi korban dari perbuatan yang paling hina dan cela ini. Dukun
ahli sihir menurut hukum asli Islam adalah orang yang harus dilenyapkan dari muka bumi. 4 imam mazhab kita, 3 sepakat ya dibunuh tanpa minta dia untuk tobat dulu. Tapi Imam Abu Hanifah berbeda sendiri. Kata Imam Abu Hanifah, setelah berhasil menangkapnya, para dukun ini, para ahli sihir ini, para peramal ini, orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah yang berkaitan dengan masalah dunia hitam ini, black magic ini, dan sebagainya. Setelah dia ditangkap, kata Imam Abu Hanifah, suruh dia tobat. Kalau dia sudah tobat, barulah dibunuh. Loh, sementara imam mazhab yang lain, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, tangkap dia, bunuh. Tidak perlu menunggu dia tobat. Bunuh, karena mereka memang adalah para perusak akidah umat. Dan mereka juga para perusak umat itu sendiri. Mereka merusak lahir batinnya umat. Mereka menimbulkan kerusakan di mana-mana. Dan mereka itu adalah kaki tangan serta antek-anteknya syaitan. Ya, mereka adalah penyambung lidahnya iblis laknatullah alaih. Demikian saudaraku, maka jangan pernah coba-coba ingin belajar ilmu-ilmu macam ini. Ya, jangan pernah percaya kepada ramalan-ramalan dan para dukun-dukun. Jangan pernah percaya dan jangan pernah menerima satu pun saja orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut ingin tinggal bersama kita atau ingin menjadi menantu kita atau ingin bekerja dengan kita kecuali dengan niat dia ingin belajar Islam yang benar. Baru boleh kita terima dia, ya. Saudaraku, berhati-hati karena kata Rasulullah SAW, bila ada orang memiliki keyakinan yang masih syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti kepada sihir tadi, dukun masih suka berdukun-dukun, maka selama dia tinggal di rumah itu, walaupun dia tidak melakukan perbuatan syirik, tapi dia tinggal seatap dengan orang yang musyrik, seluruh amal solehnya Allah tidak terima. Amal ibadahnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, zikirnya, semuanya tidak diterima oleh Allah. Dia dianggap oleh Allah tidak pernah melakukan amal soleh. Sebab dia masih tinggal seatap dengan orang yang melakukan perbuatan syirik. Saudaraku, jangankan masih seatap. Satu kampung dan masih terlihat oleh orang musyrik lampu kita. Dan lampu dia masih terlihat oleh kita, dianggap kita sudah tidak lagi layak untuk diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Harus saling berjauhan mereka ini. Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan menimbulkan kesan yang kuat bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiina fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita berjumpa dalam sesi hari keempat kita di serial yang keempat dari dosa-dosa besar. Besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.